Selamat pagi Sobat DC, kembali lagi ke acara kita Bincang Bencana. Pada kali ini kita sudah menghadirkan narasumber kita yang berjuang memperjuangkan sungai. Telah hadir bersama kami Bang Asun. Selamat pagi Bang Asun. Selamat pagi, selamat datang di Ciliwung, selamat datang kita di Monumen Kebodohan Ekologis. Wah, ini menarik nih, Monumen Kebodohan Ekologis. Kenapa dinamakan Monumen Kebodohan Ekologis, Bang Asun? Ya, tadi kawan-kawan DC tadi sudah lihat ini suatu bangunan yang menyalahi aturan tentang ruang sungai. Jadi ini adalah bangunan yang mempersempit ruang sungai. Jadi bangunan ini bermasalah karena didirikan di atas sempadan sungai. Jadi sempadan sungai itu merupakan kawasan konservasi yang memang peruntukannya untuk ekosistem sungai. Biasanya itu fungsinya buat liparian sungai. Juga fungsinya untuk tempat parkir air, floodplain, dataran banjir. Jadi secara siklus alami pada waktu-waktu tertentu ketika musim hujan, debit sungai ini akan naik, akan melimpas ke sempadan sungai. Jadi ini sempadan sungai itu cukup signifikan untuk ruang banjir. Jadi kalau sebenarnya bukan banjir sih, siklus sungai meluap, air sungai akan parkir dulu ke kanan kiri sungai, ruang sempadannya, sehingga kita membantu kampung-kampung di hilir itu tidak mendapatkan akumulasi banjir dari hulu. Jadi karena kita tahu sendiri bahwa di hilir di pantai utara Jakarta, kampung-kampung itu juga harus berhadapan dengan siklus pasang air laut setiap hari. Jadi 1 bulan sekali akan terjadi siklus pasang maksimal, yaitu ketika siklus mengikuti kalender lunar. Kalender lunar itu pergerakan bulan, itu setiap tanggal 15 itu bulan purnama akan pasang air laut paling tinggi. Kemudian yang kedua kali di hilal, gelap bulan. Jadi pada gelap bulan itu juga kita akan belajar bahwa ada gaya tarik gravitasi bulan pada posisi bulan purnama dan gelap bulan itu akan kampung-kampung pesisir itu akan menghadapi pasang air laut tinggi. Itu yang kami sebut perangkap Jakarta Skakmat City. Skakmat seperti main catur. Skakmat itu artinya raja itu udah mati langka, sudah tidak bisa bergerak. Nah, ini yang terjadi dengan solusi banjir Jakarta oleh Kementerian PU. Abnormalisasi, bukan normalisasi ya, abnormalisasi. Kami menganggap itu normalisasi itu kosakata yang salah. Jadi yang benar, bangunan ini membuat sungai jadi tidak normal, membuat banyak masalah baru. Jadi konsep Kementerian PU, perspektif paradigma PU itu secepat-cepatnya membuang dengan normalisasi, abnormalisasi itu membuat badan sungai itu mampu mengalirkan debit 500 meter kubik per detik ke laut, itu sudah salah. Perspektif itu masih menganggap air ini adalah musuh yang harus cepat-cepatnya dibuang masalah ini ke laut. Sedangkan kita tahu sendiri dengan isu global ini, krisis iklim, kenaikan air muka laut, air laut itu makin tinggi, makin naik. Kita bisa berdiri di tembok pantai, air laut itu lebih tinggi daripada pemukiman. Kemudian juga Jakarta punya masalah di daerah wilayah pusat dengan utara itu, laju penurunan permukaan tanah itu sangat tinggi, sangat besar. Jadi dengan adanya tanggul ini justru malah membuat permasalahan baru. Banyak permasalahan baru. Ini jebakan Batman. Kenapa tuh Bang? Kenapa bisa? Iya, kita bisa bayangin proyek abnormalisasi sungai itu 19 km dari hulunya Jakarta di Simatupang, Rindam, Condet,
sampai pintu air Manggarai. Itu lebih kurang panjangnya itu 19 km dengan kanan kiri 3 km dan pekerjaan sesat ini sudah mengerjakan 16 km. Hampir separuhnya sudah dibeton. Itu akan membuat kampung-kampung di hilir itu makin terancam. Pertama kita bisa lihat tadi di situ kita lihat ketika ada dibikin bangunan ini, kemudian di bawahnya ini di hilirnya ini di bawahnya Masjid Al-Ikhlas ini sudah tergerus karena laju air makin merusak, makin cepat. Oh, jadi dengan adanya tanggul ini laju air makin cepat lalu menggerus daerah-daerah yang bertabrakan dengan sungai. Iya, daya rusaknya makin besar rusaknya karena makin kecepatan air itu makin cepat, percepatan. Jadi kita tahu sendiri kontur sungai-sungai di wilayah Pulau Jawa ini dari selatannya tinggi, konturnya pegunungan, misalnya Ciliwung, hulunya di Bogor, Depok. Wilayah selatan ini kemiringannya masih cukup miring itu, masih besar kemiringannya. Jadi konturnya selatan tinggi, kemudian ke utara makin landai. Nah, wilayah hulu Jakarta ini sebenarnya ya kawasannya harus tempat parkir air. Kemudian pemerintah pusat, Kementerian PU ini membuat perosotan air yang disebut abnormalisasi sungai itu akan lajunya semakin meluncur. Sama seperti kita kecil itu main perosotan air. Perosotan yang kita kecil mainkan itu karena ada kemiringan. Nah, begitu juga dengan betonisasi ini, dia akan membuat jadi sirkuit balapan air. Oh, jadi lebih cepat ya? Lebih cepat, lebih laju, lebih cepat sehingga membahayakan kawasan hilir. Kawasan hilir. Begitu juga dengan fungsi sempadan sungai itu sebagai resapan air, ekosistem, ada satwa, ada biawak, ada bulus. Kemudian dia fungsinya juga kedua ini sebagai resapan air, membagi air sungai ini ke sumur-sumur warga. Kemudian fungsi sempadan sungai ini juga sebagai perangkap untuk menangkap sedimen. Oke, berarti coba kita bedah satu-satu kok. Ya enggak, kalau sedimen ini tidak bisa lagi memenuhi sempadan sungai, kemudian dia juga mengurangi debit floodplain-nya, sedimen ini akan menjadi tanggungan palung sungai, makin cepat dangkal. Berarti secara ekologis tanggul-tanggul ini juga berbahaya kok, Bang? Berbahaya, jadi kita bedakan bahwa tanggul ini, betonisasi ini di wilayah masih hulunya Jakarta dengan wilayah pusat atau wilayah utara yang memang konturnya sudah landai, misalnya Pasar Baru, Gunung Sahari yang sudah tidak ada ekosistem. Sudah itu ya kalau di sheetpile di wilayah bawah ya nggak apa-apa, yang kanal-kanal misalnya Pasar Baru, Gunung Sahari. Tapi di wilayah hulu yang masih fungsinya untuk menahan sebagai retensi air ketika sungai meluap, itu malah dihilangkan, itu malah berbahaya buat Jakarta. Jadi Jakarta itu dengan solusi yang sekarang ini kalau dilanjutkan akan mempercepat tenggelamnya Jakarta. Oh, dengan adanya tanggul ini? Iya, karena dibangun secara masif. Oh. Jadi kalau tanggul itu dibikin kita bukan anti tanggul, artinya di penempatan pada tempat-tempat tertentu, misalnya di bawah memperkuat pondasi jembatan, itu bisa dibenarkan. Tapi tidak bisa semasif bahwa hulu Jakarta 19 km ini dari selatan Jakarta, Rindam sampai ke Manggarai itu harus beton semua. Terus ancaman bagi kehidupan masyarakat apa nih Bang dengan adanya tanggul ini? Jadi kalau dulu misalnya kita berdiri di Condet, Condet itu ada SK Cagar Budaya Condet. Itu tentang pelindungan budaya pertanian, kebun-kebun salak Condet, salak Condet, ada melinjo, ada duku Condet, dan bahkan salak Condet itu maskotnya Jakarta. Jadi yang tersisa tinggal di pinggir sungai. Kalau di beton tentu pohon-pohon pinggir sungai ini sebagai paru-paru kota tidak dapat menerima, akarnya tidak akan selain air sumur ya, air sumur warga, akar-akar pohon ini kan juga butuh resapan dari mengambil air dari sungai. Mereka akan kehilangan asupan airnya. Ya, kemudian kedua budaya sungai. Budaya sungai ini kalau zaman dulu di Betawi itu sungai itu banyak pangkalan-pangkalan. Pangkalan-pangkalan itu adalah akses kampung-kampung sungai itu masyarakat untuk berinteraksi dengan sungai sebagai urat nadi
muka kampung mereka. Jadi budaya Betawi ya akrab dengan budaya sungai. Kita lihat sendiri bagaimana riwayat roti buaya. Kenapa buaya itu melambang kesetiaan, ada pengetahuan tentang buaya, yaitu pengetahuan dari masyarakat sungai. Kemudian ketika kampung-kampung ini kemudian sungai air itu dianggap musuh, kemudian dipisahkan kampung-kampung ini dengan air. Akhirnya warga juga pangkalan-pangkalan ini hilang, akses-akses ini akan terhalang oleh tembok ini. Berarti selain ada kerusakan ekologi nih Bang, berarti ada juga hilangnya budaya-budaya di masyarakat. Ada upaya pemisahan masyarakat dengan sungai. Bahwa ini dua hal yang tidak bisa berdampingan. Kemudian kampung yang tidak fairnya itu masalah tentang kerusakan tata luang di hulu yang menyebabkan debit air ini kondisi dasnya tidak bagus. Ketika hujan sebentar air meluap, kemudian ketika kemarau cuma sebulan langsung katulampan 0 cm nggak ada air. Artinya ini soal tata ruang yang amanat peraturan undang-undangnya harus 30% yang harus dikejar buat resapan airnya. Dan itu yang tidak fair itu malah masyarakat hilir, kampung-kampung yang memang sejak purba mereka adalah kampung-kampung yang berdiri karena utilitas ke pemanfaatan sungai, itu malah dituduh harus disingkirkan, digusur. Jadi artinya sebenarnya itu apa ya? Ini abnormalisasi ini aibnya Kementerian Pusat, Kementerian PU, pemerintah kita yang abai dengan fungsi sungai, ekosistem sungai. Jadi ya udah saatnya sekarang itu perspektif air adalah musuh itu udah harus jauh dihilangkan. Sedekat apa Bang masyarakat di masa lalu dengan Sungai Ciliwung ini? Wih, luar biasa. Kalau zaman dulu ini sungai ini ada transportasi. Hampir sebagian kebutuhan material bambu misalnya dari Depok, dari Bojong, itu semua melewati, diangkut hasil kebun dari hulu itu diangkut melalui sungai. Dan misalnya condet, dengan budaya-budaya dari toponimi, nama dulu, nama pangkalan itu sebagai identitas, kemudian nama-nama kedung, ada kedung buni, ada kedung ampal, itu diambil dari nama-nama toko yang memang beraktivitas di situ, atau toponimi dari nama-nama pohon, misalnya ada pohon buni, namanya kedung buni dan sebagainya. Begitu juga begitu dekatnya misalnya condet. Kalau zamannya dulu mau memasuki bulan Ramadan itu, bulan puasa, warga-warga mencuci perabot mereka di pinggir sungai untuk mensucikan dimulainya bulan suci itu dengan menyuci karpet-karpet masjid di sungai. Kemudian juga anak-anak itu yang khitan, sunat, itu malah dipercaya kalau dibilas atau mandi di sungai itu akan membuat khitannya luka sunat itu cepat mengering. Dengan adanya beton ini budaya yang hilang Bang? Artinya beton ini akan menghambat kampung-kampung sungai itu jadi terhalang untuk mengakses air. Pangkalan-pangkalan itu makin susah, bayangin tingginya hampir 2 meter. Yang tadinya masyarakat Jakarta atau Betawi itu dia punya budaya dekat dengan sungai, dengan ada beton ini dihambat budayanya Bang? Iya, dipisahkan bahwa dulu Betawi dengan air, masyarakat sungai itu ya itu seperti saudara. Kamu bayangin 2 saudara itu kemudian dipisah oleh tembok tinggi ini. Sama halnya tembok ini dengan tembok Great Wall-nya Cina. Iya. Tembok besar itu dibangun itu kerajaan Qin itu untuk karena ketakutan mereka dengan suku Mongol, dengan serangan Mongol. Dan hari ini kita membangun tembok yang hampir sama karena ketakutan kita dengan air. Menganggap air ini musuh. Padahal pada masa lampaunya kita tuh sangat dekat dengan dan sungai. Sangat dekat dan banyak model-model adaptasi dan mitigasi pengetahuan tentang sungai itu dibangun di pinggir-pinggir sungai itu. Mereka punya memori membangun pengetahuan tentang sungai, memori siklus banjir, semua ada. Bahkan vokal-vokal bagaimana kesiapan mereka tentang jadwal
sungai ini akan meluap dengan kepercayaan kadang melihat buaya putih itu sebagai peringatan bahwa banjir besar akan datang. Di bawah itu cerita folklore atau mistis, tapi itu saya anggap itu sebagai bagian masyarakat itu beradaptasi dengan membaca tentang siklus air. Jadi mereka membangun kesiagaan mereka terhadap dinamika debit air sungai. Wah, berarti nilai-nilai mitigasi lokal juga hilang akibat adanya beton ini. Iya, kalau kampung sungai semua dihilangkan dari pinggir sungai, ya nanti akhirnya kita gagap terhadap sungai, gagap terhadap pantai. Apa yang membahayakan dari kita gagap terhadap sungai? Ya, pertama di masyarakat sendiri akan mengalami trauma ketika mereka yang dilakukan terdahulu ini penggusuran dengan kekerasan, dengan kepolisian, dengan mengerahkan TNI. Pertama itu menyalahi aturan. Kedua itu akan menjadikan trauma di anak-anak kecil yang digusur dengan kekerasan. Kemudian mereka dipindahkan dari masyarakat yang dengan budaya sungai, budaya kampung, harus dari masyarakat sungai menjadi masyarakat gedong, dipaksa untuk beradaptasi dengan tinggal di gedung-gedung tinggi. Itu juga banyak mengalami stres. Menarik. Yang saya pernah baca dan melihat wawancara Bang Asun terkait naturalisasi. Nah, itu bedanya normalisasi sungai dengan naturalisasi sungai itu apa, Bang? Pertama, normalisasi sungai sendiri kosakatanya harus dikoreksi. Karena membangun benda asing, bayangin kalau kita aktivitas di sungai komunitas itu sampahnya kita pungutin. Iya. Kita bawa keluar dari sungai. Sekarang pemerintah membuat sampah besar ini. Ini sampah ini. Di pinggir sungai ini bukan ekosistem sungai, ini benda asing. Benda asing. Yang membuat ruang sungai itu jadi sempit. Fungsi sungai menghambat, membunuh ekosistem sungai. Dan apa tadi pertanyaannya? Perbedaan antara normalisasi dengan Oh iya. naturalisasi. Pertama dari kosakata itu bahwa itu harus dikoreksi. Tidak boleh memakai kata normalisasi. Bangunan ini membuat sungai tidak normal. Oh, malah justru nggak bikin normal. Jadi tidak normal, yang harusnya dia meluap ke mengisi sempadan pakai dulu, sekarang udah nggak bisa. Jadi lajunya semakin cepat ke hilir. Kemudian juga binatang-binatang itu juga terhambat untuk mengakses ruang liparian sungai ini, ruang ekosistem. Dan tentang naturalisasi, ya kami sudah menyuarakan ketika Gubernur Anies dan itu diterima bahwa perspektif memusuhi air ini sudah keliru. Ini adalah perspektif usang, perspektif lama oleh Belanda Belanda sendiri yang zaman Kementerian PU ini adalah warisan dari Belanda. Konsepnya ini sungai adalah pengairan dan drainase air kotor itu udah tidak relevan dengan sekarang, bahwa perspektif sekarang ini ya air ini sumber daya. Air ini sesuatu yang berharga, air ini adalah kehidupan. Dan itu ya hilir ini, Jakarta ini sebagai pemanfaat, menerima manfaat dari hulu Jakarta ya harus menghargai air ini, bukannya malah secepat-cepatnya membuat laju air ini dibuang ke laut. Sedangkan laut itu ada kenaikan pasang air laut dan sebagainya. Tapi yang disayangkan memang di dalam kebijakan struktural ini, Ciliwung ini ada kewenangan pusat, karena di Sungai PP 38 2011 itu menyebutkan sungai yang melintasi lintas provinsi itu dan memiliki nilai strategis itu dikelola kewenangannya oleh Kementerian Pusat, oleh Kementerian PU, di bawahnya ada BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai. Kalau untuk Ciliwung Cisadane, BBWSCC. Oke Bang, kalau naturalisasi Bang, seperti apa gambarannya? Jadi naturalisasi sungai itu alhamdulillah sudah diadaptasi, difasilitasi pemerintah Pemprov DKI, zamannya Gubernur Anies, menyadari bahwa abnormalisasi sungai ini membuat banyak masalah baru dan makin mempercepat tenggelamnya Jakarta, banjir Jakarta, membuat banyak masalah baru. Kemudian ada progres
restorasi sungai pertama yang disebut naturalisasi sungai itu sudah diaplikasikan pertama di Indonesia, yaitu di Tebet Eco Park. Jadi Tebet Eco Park itu sebuah sungai yang di sheet pile kanan kiri, kemudian sheet pile itu dibongkar. Dibongkar, beton itu dibongkar, dan terus dikembalikan fungsi alami itu sebagai daerah pasang surut, daerah banjir. Jadi kalau di Taman Tebet itu, kalau sungai Tebet itu meluap, dia akan ngisi ke kanan kiri sungai. Ketika taman itu fungsinya juga buat retensi. Ketika air berlebih musim hujan, itu jadi tempat parkir air, tempat meresapnya air, mengisi air tanah Jakarta. Kemudian ketika kering itu jadi taman, tempat bermain, tempat wisata. berarti berbicara floodplain tadi ya Bang ya. Kalau misalnya naturalisasi dia lebih menaturalkan, Mengakomodir luang banjir itu. ruang banjir. Jadi banjir itu disediakan tempatnya, karena Jakarta ini keniscayaannya sebagai kota delta, yang Jakarta terbentuk dari dataran banjir, terbentuk dari sedimentasi yang kita warga pinggir sungai sebut tanah timbul. Jakarta lahir dari banjir. Jakarta ya sebagai kota delta, tanah aluvial, banjir itu ya keniscayaan. Itu bisa dilihat dari toponimi. Nama-nama tempat di Jakarta itu banyak nama rawa, rawa Mangun, rawa Sali, rawa Bebek. Itu ya tempat air. Kalau misalnya dulu tempatnya air, kemudian fungsi tata ruangnya dirubah jadi pemukiman dan jadi banjir, siapa mau disalahin? Iya. Apalagi dengan adanya konsep tembok ini juga nggak menyelesaikan masalah Bang ya. Bukan dia hanya membuat masalah makin rumit. Akan mempercepat Jakarta tenggelam ini. Makanya disebut, kalau teman-teman bisa cari di Twitter apa itu hashtagnya Jakarta Skakmat City. Itu banyak itu saya kumpulkan data-data di lapangan tentang kerancuan. Belanda sendiri sudah meninggalkan konsep infrastruktur keras ini. Mereka kembali ya bahwa air ini sumber daya ya harus disediakan ruangnya yang disebut room for river, ruang untuk sungai. Jadi dialokasikan daerah-daerah mana tertentu yang memang fungsinya buat pasang surut. Ketika pasang air atau musim hujan jadi setu, jadi embung, jadi rawa. Ketika kering itu ya jadi tempat taman, jadi tempat bermain. Itu juga yang sebenarnya itu konsep room for river itu bukan di nenek moyang kita, bukan hal yang baru. Kita mengenal arsitektur rumah panggung itu. Konsep berbagi ruang dengan air itu sudah ada. Karena nenek moyang kita tinggal di cincin api, di barisan pegunungan yang banyak aliran sungainya, di garis pantai yang panjang. Nenek moyang kita beradaptasi baik dengan model arsitektur rumah panggung. Air tidak dimusuhin, tapi dikasih ruang. Konsep berbagi ruang itu yang penting. Jakarta ya tidak bisa memusuhi banjir. Jakarta harus hidup ada adaptasi dengan banjir. Dan sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Kita sebenarnya mati obor aja, kita memutus pengetahuan adaptasi tersebut. Berarti konsep benteng ini atau tanggul ini konsep asing sebenarnya Bang ya. Rancu. Kita tidak bergerak kemana-mana, padahal kajian tentang bioengineering, kalau alasannya untuk memperkuat pinggir sungai, itu sudah banyak referensi yang bisa diambil di internet tentang bagaimana memperkuat pinggir sungai itu bisa dengan konsep yang lebih ramah dengan ekosistem dan resapan air, misalnya dengan batu-batu yang disusun, kemudian dengan pohon. Jadi memang Kementerian PU itu harus digeret, dipaksa, ditarik untuk mereka mau membaca literasi, dan banyak sudah penemuan-penemuan progres-progres yang baru dilakukan dalam pengelolaan air. Dan kalau kita bicara pun tentang kampung-kampung sungai yang dicap kumuh, penyebab banjir itu ya harus dikoreksi. Kita sepakat bahwa pinggir-pinggir sungai itu perkampungannya harus ditata. Tapi ya tetap model penataannya yang partisipatif, warga dilibatkan bukan digusur.
untuk menata yang sudah dilakukan di banyak kampung di Surabaya maupun di kampung-kampung Jakarta di Tongkol misalnya, itu bisa dilakukan warga partisipasi. Mereka mundur 3M, mundur, munggah, madep ke sungai lagi. Madep sungai lagi. Iya. Oh, jadi pada masa lalu itu sungai itu halaman depan. Halaman depan kampung. Karena begitu pentingnya sungai itu sebagai lalu lintas, perdagangan, kemudian aktivitas pemanfaatan air itu, sungai itu muka depan. Kita bisa dilihat di wilayah-wilayah yang masih penggunaan sungai masih tinggi, misalnya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kota 1000 sungai, masih aktivitas paling besar warga itu masih menghadap ke sungai. Bahkan pasar terapung itu di sungai. Sungai Martapura itu. Ya? Sungai Martapura, Sungai Musi di Sumatera Selatan. Oh, berarti dengan adanya tanggul ini juga menjadi tanggul kebudayaan ya Bang ya? Kebodohan. Budaya jadi hilang terus Jadi jadi kita bodoh gitu. Jakarta Bang. Ini punya bangunan bersejarah, tambah satu lagi itu ikonnya itu kalau di map itu bisa googling monumen kebodohan ekologi itu ikonnya itu legendanya itu bangunan bersejarah. Ini kami mengharapkan ini menjadi bangunan peringatan kita pernah sebodoh ini merusak sungai. Dengan menghadirkan konsep asing, padahal nenek moyang kita di masa lalu punya konsep-konsep yang lebih baik ya, yang lebih. Iya, jadi yang memang urgent untuk pemerintah ini, tolong deh dataran banjir tempat parkir air ini diaudit lagi, mana-mana yang harus diselamatkan, ya tidak pantas itu dihilangkan gitu dan malah berbahaya. Tolong itu selamatkan kampung-kampung di hilir yang jangan mereka maju kena, mundur kena, maju di depan air laut naik, mundur dari belakang debit air hulu itu dipercepat ke wilayah mereka. Jadi kalau misalnya waktunya berpapasan, musim hujan, hujan di hulu besar, kemudian kalender lunar itu, kalender pasang air laut bulan purnama ataupun hilal, air laut naik itu ketemu, skakmat. Itu terperangkap Jakarta Skakmat City, tenggelam benar-benar. Ya, ini menarik Bang. Selain skakmat airnya jadi deadlock, air di tengah membahayakan orang di hilir. Seharusnya konsep parkir air yang baik tuh kayak gimana sih Bang? Kalau beton ini udah pasti keliru. Ya kita bisa hitung, misalnya di pinggir ini sungai banjir. Makanya aku bilang audit, hitung lagi berapa besar wilayah seperti ini yang fungsinya tempat parkir air. Bayangin kalau di sini ketinggian banjir tertinggi itu 2 meter, 3 meter itu sudah bisa menampung berapa meter kubik. Tertahan dulu di sini, kita menyelamatkan kampung di hilir. Ya itu silakan hitung sendiri. Kan banyak tuh anak-anak teknik lingkungan tuh, suruh turun, hitung. Berapa banyak dataran banjir yang dihilangkan untuk tempat parkir air ini, tempat resapan air. Dan tempat parkir air ini harus natural Bang, ada pohonnya, ada apanya, bukan beton seperti ini. Ya ini kan asing ini. Ini kan barang asing. Saya bilang ibaratnya sampah satu plastik yang kita pungutin buang dari sungai, ini tambah sampah baru yang merusak sungai. Ya silakan dihitung berapa luas, misalnya itu 19 km hulu Jakarta itu di beton kanan kiri itu. Kita membuat distarter bencana baru. Tidak menyelesaikan masalah, menuju perangkap itu Jakarta Skakmat City itu. Oke, Bang Asun, paling pesan-pesannya terkait kesalahan atau kekeliruan kita menghadapi sungai apa, Bang? Ya, ini jadinya kalau kita ngomong ekosistem juga harus jadi ngomongin politik ya. Iya. Kita tahu sendiri, Pasti, Bang. Ya politik zaman dulu DKI Jakarta paling sering jadi batu loncatan untuk jadi RI 1. Dari DKI 1 RI 1 kita lihat Jokowi Jakarta 1. DKI 1 belum selesai, janji akan menyelesaikan banjir Jakarta. Ketika jadi presiden malah dia mau angkat kaki, tidak memenuhi janjinya, kemudian malah
seperti pengecut bikin bahwa ibu kota ini harus pindah gitu dengan alasan yang tidak masuk akal lah bagi saya itu. Kemudian berganti DKI 1 ini jadi Anies Baswedan, dan beliau cukup memfasilitasi kami tentang penyelamatan ekosistem sungai dengan pemerintah sudah mengaplikasikan hal yang benar, kebijakan yang cerdas, praktek cerdas dengan restorasi sungai pertama di Ekopark, sungai kecil, dengan mengembalikan wilayah yang sudah dibeton menjadi ruang banjir. Dan memang ini harus digaungkan lagi secara nasional. Ya, yang menghadapi kondisi seperti ini hampir semua sungai Indonesia. Jadi Kementerian PU itu cukup sesat. Solusi tunggal ini, solusi yang sesat diaplikasikan di seluruh sungai Indonesia. Bahkan di Kongres Sungai di Banjarmasin, pemerintah daerah Banjarmasin sudah cukup tegas bahwa konsep abnormalisasi di sungai ini juga tidak bisa diterima di Kalimantan Selatan. Bahwa kampung-kampung mereka sungai itu ya setua beratus-ratus beribu tahun yang mereka tinggal di pinggir sungai. Pemerintah pusat tidak bisa serta-merta menetapkan bahwa sempadan itu wilayah steril, tidak boleh ada manusianya. Kemudian ekosistem warganya digusur, ekosistemnya digusur, kemudian dibangun beton gitu. Itu sudah di warning oleh pemerintah daerah Kalimantan Selatan bahwa cukup, nenek moyang kami sudah membangun model adaptasi yang sangat baik dengan sungai, dan mereka ada kampung-kampung yang memang berbentuk panggung, kemudian mereka pemanfaatan sungainya berbicara dengan Kementerian PU. Seat pile itu cukup ya di kantor wali kota depan di Menara Pandang itu aja, yang lainnya ya harus alami. Berarti kesimpulannya kembalikan daerah pinggir sungai seperti bentuk semulanya, Bang. Iya, itu aja. Pertama, jangan memusuhin air aja. Wah, siap, jangan memusuhin. Air ini sumber daya, air ini kehidupan. Bukan secepat-cepatnya dibuang ke laut, itu salah itu. Itu udah keliru dari awal, sejak dari alam pikiran itu udah menyalahi bahwa memusuhi air ini. Ketakutan dengan air ini kan nggak logis. Jakarta takut dengan air. Padahal dulu masyarakatnya dekat sekali dengan air ya. Iya, ya bagi saya kalau ada siklusnya sebagai kota banjir, saya malah membuat tagline-nya Jakarta Festival Banjir Jakarta, Festival Banjir Ciliwung. Banjir ini bukan suatu bencana, harus dibikin bukan suatu ketakutan. Kalau banjir ya 1-2 hari ya kita libur, kan enak, dapat libur tambahan hari libur. Iya, berarti ada juga mitigasi. Banjir itu bukan ketakutan tapi juga sebenarnya ada nilai-nilai lain. Ya, harus apa itu, Bang? dibangun early warning systemnya, harus ditingkatkan. Walaupun sudah ada di Ciliwung misalnya dari Katulampa, ada peringatan dininya. Ya, kita belajar baik mitigasi bencana yang ada di kampung-kampung pinggir sungai, misalnya Kampung Bukit Duri, Kampung Pulau, mereka sudah begitu akrabnya. Ya, kalau dalam 1 tahun 2-3 hari banjir ya nggak apa-apa. Bahkan kalau sudah lama banjir, waktunya banjir tidak banjir, malah mereka gelisah bahwa alam ini ada anomali, tidak sesuai dengan jadwal gitu. Kemudian mereka ada jalur adaptasi, misalnya colokan listrik ditaruh di ketinggian tertentu biar nggak nyetrum. Kemudian lantai 2 itu mereka ada alokasikan ruang untuk memindahkan barang. Kemudian di tiang-tiang listrik di kampung mereka itu ada jadi meteran air. Mereka membangun pengetahuan debit air ini sekian-sekian tiap tahun, itu ada pencatatan mereka. Kemudian ada jalur evakuasi di kampung mereka itu untuk keluar ketika banjir. Oke. Berarti sebenarnya masyarakat pinggir sungai juga memiliki mitigasi bencana secara lokal sebenarnya, Bang ya? Dari berapa ratus tahun. Mereka ya hidup dengan air, pasti membangun pengetahuan, membaca siklus, memberi tanda jadwal. Menarik.
Oke, Sobat DC, perbincangan yang cukup menarik dengan Bang Asun. Bang Asun, terima kasih banyak telah berbagi bagaimana sih sebenarnya konsep kita terhadap sungai hari ini. Terima kasih banyak. Save Salam our satu. Ciliwung. Gimana Bang? Save our Ciliwung. Save our Ciliwung.